Pemirsa, selain berdampak kepada perekonomian, pandemi COVID-19 juga berpengaruh terhadap interaksi sosial masyarakat dan cara beribadah. Di tengah wacana pemberlakuan kehidupan secara new normal, seperti apakah protokol yang bisa disiapkan dalam beribadah di saat new normal? Kita akan membahasnya bersama Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrul Niam Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Niam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Ade. Mohon maaf lahir batin. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin juga Mas Niam. Diksi new normal semakin sering kita dengar belakangan ini. Ketika diksi ini masuk ke ranah ibadah, bagaimana umat muslim menyikapinya? Ya, terima kasih ya. Jadi selalu ada hikmah di balik peristiwa ya. Peristiwa COVID-19 mengajarkan banyak hal. Mengajarkan kesabaran, kemudian mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seiring dengan tantangan kontemporer kita ya. Di satu sisi ibadah harus tetap jalan sesuai dengan ketentuan dan juga tuntunan, di sisi yang lain harus adaptif terhadap perubahan masyarakat. Nah, dalam konteks perilaku kegiatan keagamaan pada saat wabah COVID-19 ini, ada situasi yang memang abnormal, tetapi ada situasi yang seharusnya sudah seperti apa yang kita laksanakan secara terpaksa ya dalam tanda petik, tetapi pada hakikatnya secara norma itu memang dianjurkan. Misalnya ya, soal perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan agak lama dengan menyela-nyelai telapak tangan, jari dan lain sebagainya, itu pada hakikatnya dalam konteks keagamaan sebagai old normal, sesuatu yang lama sebenarnya. Dalam khazanah keagamaan juga itu sangat dianjurkan, cuma jarang diterapkan karena orang melihat itu hanya sunnah saja begitu. Jadi artinya begini prinsipnya Mas Ade. Ada ketentuan al-muhafazah alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ada kondisi yang bisa kita pertahankan yang lama, tetapi sangat dimungkinkan untuk adaptif terhadap yang baru terkait dengan hal-hal yang baik. Misalnya pelaksanaan silaturahim sebagai manifestasi dari kegiatan ibadah pasca Ramadan, ibadah ghairu mahdoh. Nah, kalau dulu dimanifestasikan harus mudik, kemudian menempuh perjalanan sekian lama, kemudian poin berikutnya adalah aktivitas saling kunjung satu dengan yang lain, takbir keliling dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks hari ini esensi silaturahim tetap, tetapi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi ada ghoyah, ada wasilah, ada goal, ada tool. Goalnya tetap sifatnya universal, toolsnya bisa beragam seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Baik. Ya, Mas Niam, kalau menurut MUI sendiri, new normal apa saja yang akan kita jumpai dalam konteks ibadah? Karena kalau kita lihat kan aturan saf, sholat berjamaah memang sudah ada, tetapi kemudian kita harus menerapkan physical distancing. Ada juga aturan jumlah maksimal sholat berjamaah di rumah ibadah maupun di tempat lain, meskipun memang sebelumnya semakin ramai, semakin banyak jumlah jamaah di sebuah masjid itu akan lebih baik. Tetapi kan dalam kondisi pandemi ini akan banyak perubahan. MUI apakah akan memberikan anjuran-anjuran terkait dengan katakanlah physical distancing untuk saf ketika sholat berjamaah dan juga aturan jumlah maksimal dalam sebuah masjid? Ya, terima kasih. Di dalam konteks protokol kesehatan kita juga harus lihat secara utuh mana yang goals, mana yang tools. Goalsnya adalah memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan cara apa? Ada beberapa instrumennya. Salah satunya adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini di samping tools, dia juga goals. Artinya dalam kondisi pasca COVID-19 pun ini harus tetap bisa dijalankan sebagai sebuah kebiasaan yang baik.
tetapi ada juga yang sifatnya tools yang bersifat kontemporer dan juga temporal. Nah, misalnya soal physical distancing. Tujuannya bukan physical distancing, tapi tujuannya adalah memutus mata rantai. Ketika sudah muncul normalitas pasca COVID-19, maka soft tetap rapat kembali, tetapi tetap dengan menjaga kebersihan. Atau ada yang disebut sebagai renew normal. Jadi ada new normal terkait dengan masalah kedisiplinan kita soal waktu, kemudian pemanfaatan teknologi di dalam konteks ibadah sekalipun. Misalnya biasanya zakat yang biasanya harus berkerumun, kemudian datang manual, itu bisa digital. Kemudian yang renew normal, sesuatu yang pada hakikatnya sudah lama di dalam konteks hazarah keagamaan, tetapi tidak cukup aktual di kalangan masyarakat beragama. Misalnya jelang wudhu itu ada proses yang disebut sebagai takhlilul asabi, nyela-nyelai yang sekarang dikenal sebagai cuci tangan dengan sabun 6 langkah itu memiliki basis keagamaan yang sangat kuat. Tapi ada juga balik kepada old normalnya beberapa ketentuan keagamaan seperti tadi merapatkan soft, kalau kondisi normal ya balik lagi, tidak berarti kemudian harus menjaga jarak seperti itu. Baik, tapi apakah nanti akankah MUI akan mengeluarkan fatwa terkait hal ini? Jika memang pandemi masih ada, kita tahu bahwa banyak pakar mengatakan bahwa virus corona masih akan ada sampai nanti vaksin ditemukan beberapa lama kemudian. Apakah nanti akan ada keluar panduan-panduan untuk beribadah dengan new normal ini dari MUI? Ya, panduan keagamaan dibutuhkan ketika masyarakat memang menghendaki praktek keagamaan yang baru seiring dengan perubahan kondisi dan juga situasi. Nah, terkait dengan aktivitas keagamaan pada tantangan yang baru nanti tentu akan dilihat ya sejauh mana urgensi. Tetapi prinsip-prinsip dasar keagamaannya sudah sangat mengakomodasi adanya apa yang disebut sebagai new normal. Bahkan di dalam konteks keagamaan tidak hanya akomodasi terhadap new normal, tetapi kombinasi 3 kondisi, new normal, kemudian ada yang old normal, ada yang renew normal. Hal yang baru, hal yang lama pada hakikatnya, tetapi ini momentum untuk memperbaharui. Baik, Mas Niam, Menko PMK mengatakan Menteri Agama akan mengatur normal-normal baru dalam tata cara ibadah, terutama yang berjamaah. Sejauh mana kemudian saat ini MUI dilibatkan dalam proses penyusunannya dan apa mungkin ada catatan khusus dari MUI terkait ini? Ya, terima kasih. Pemerintah di dalam konteks ini Kementerian Agama tentu tidak masuk kepada hal-hal yang terkait dengan substansi aturan agama. Kalau itu dilakukan tentu offset namanya. Tetapi pemerintah lebih kepada pengadministrasian masalah keagamaan. Nah, kalau yang terkait dengan norma-norma agama itu balik kepada aturan agama dan itu otoritasnya adalah otoritas keagamaan gitu. Oke. Terakhir mungkin Mas Niam, apa himbauan Anda kepada seluruh umat Muslim di Indonesia jika memang saat ini kita harus menghadapi new normal, terutama dalam konteks beribadah? Bagaimana kemudian tadi kembali, bagaimana umat Muslim menyikapi ini semua? Ya, terima kasih. Prinsipnya beragama itu sangat dinamis sifatnya. Akan tetapi yang perlu dipahami bahwa di dalam norma keagamaan ada yang masuk kategori as-sawabit, ada yang kategori al-mutaghayyirat. Kategori yang ajek, yang tidak berubah seiring dengan perubahan waktu, kondisi, tempat, dan juga situasi. Tetapi ada juga norma-norma keagamaan yang dinamis sifatnya, yang bisa adaptif terhadap perubahan. Nah, terhadap norma-norma yang ajek, kemudian berubah karena kondisi tertentu, maka ketika tidak ada faktor yang mengubah, maka dia balik kepada normalitas yang lama. Nah, akan tetapi banyak sekali ketentuan agama yang dilaksanakan dengan menyesuaikan kondisi sosial kemasyarakatan, kondisi kekiniannya, dan juga kondisi kedisiniannya. Nah, lengkap konsepsi keagamaan itu, nah,
salah satu hal yang sangat penting bagaimana kita mengadaptasi dan juga melakukan adjustment terhadap perubahan masyarakat di dalam konteks kita beragama dan juga bermasyarakat. Baik, Mas Niam, kalau kita lihat kasus new normal di Bekasi untuk masjid saat ini sudah dimulai. Ada semacam reward sebagai sebuah zona hijau yang dinyatakan disiplin. Setelah dinyatakan hijau, maka perlahan masjid dibuka untuk ibadah-ibadah berjamaah. Seperti setelah sholat Idul Fitri, kemudian ke depannya akan dibuka untuk sholat Jumat. Nah, ini kan cara yang lumayan bisa mungkin dicontoh. Apakah ini efektif ke depannya untuk diterapkan sehingga orang menjadi disiplin begitu dalam menjalankan protokol kesehatan sambil juga menjalankan ibadah begitu? Ya, terima kasih. Apa yang dilakukan itu pada hakikatnya sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia, baik nomor 14 maupun nomor 28 yang mengatur terkait pelaksanaan keagamaan dalam situasi COVID-19 seperti hari ini. Di samping pelaksanaan ibadah sesuai dengan tuntunan agama, harus juga mempertimbangkan dan juga menjalankan protokol kesehatan semata untuk kepentingan menjaga kesehatan diri dan juga orang lain. Itu soal tanggung jawab keagamaan yang harus dijalankan secara simultan. Nah, makanya setelah nanti sudah mulai ada policy terkait dengan pelonggaran aktivitas sosial yang berdampak kepada kerumunan, maka pelaksanaan ibadah di kerumunannya juga tentu dinormalkan, tetapi pada saat yang sama komitmen kita untuk menjaga kesehatan tetap harus menjadi bagian utama di dalam pelaksanaan ibadah. Baik, terima kasih Mas Niam atau Mas Asrorum Niam Soleh, Sekretaris Komisi Fatwa MUI telah memberikan pencerahan di Metro Pagi Prime Time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Niam. Terima kasih.